Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik dan berbau mitos sering kita dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Benarkah arwah gentayangan menghantui? Kami mencari jawabannya. Sebelum abad 17 dia tanggal 19 November 1791 di Onrus. panen di Bumai, kemudian pada panen di 1200. Pulau Onrus terletak di perairan Teluk Jakarta. Beberapa bangunan peninggalan Belanda tersisa dan masih berdiri kokoh. Posisi Pulau Onrus pada masa pemerintahan Hindia Belanda sangat penting untuk menunjang agresi militer ke Indonesia. Ketika Belanda menduduki Pulau Onrus, tempat ini dijadikan sebagai tempat pertemuan dan galangan kapal. Kehidupan di Pulau Onrus begitu ramai karena menjadi salah satu titik pemberangkatan dan pendaratan kapal-kapal Belanda. Seiring perkembangan Belanda, tidak hanya menggunakan Pulau Onrus sebagai galangan kapal saja, namun fungsi utamanya menjadi benteng pertahanan utama di laut. Di sekitar Pulau Onrus juga terdapat pulau-pulau lain sebagai pendukung aktivitas Belanda. Beberapa pulau yang juga masih terdapat bangunan sisa-sisa Belanda adalah Pulau Cipir dan Pulau Kelor. Pulau Onrus telah mengalami 3 kali kehancuran. 2 kali akibat serbuan pasukan Inggris dan 1 kali akibat gelombang tidal dari letusan Gunung Krakatau. Dalam 3 kejadian tersebut, banyak korban warga Belanda yang meninggal di sana. Selain akibat pertempuran dan gelombang letusan Gunung Krakatau, wabah penyakit tropis juga mengakibatkan banyak warga Belanda yang meninggal dan dimakamkan di Pulau Onrus. Sejak tahun 1730-an tuh ada epidemi besar, jenis penyakit yang tidak dikenal, mereka sebutnya dengan nama-nama serem, misalnya remiterende, rokorsten, batuk maut, dan demam mendadak, mati mendadak begitu. Tapi yang kemudian dikenal penyakit itu sebagai malaria. Dan penyakit ini menghantui seluruh kota Batavia, kota benteng Batavia, dan termasuk di dalamnya sebenarnya juga Pulau Onrus sebagai bagian dari kota benteng Batavia, dan terutama memang menyerang orang-orang Eropa, dan itu menimbulkan kematian yang besar jumlahnya, bukan hanya di Pulau Onrus tapi di seluruh Batavia, sehingga kota itu akhirnya ditinggalkan dan diputuskan, banyak bangunannya dirobohkan, termasuk juga bangunan-bangunan di Pulau Onrus. Itu kan yang melakukan semua Daendels. Banyaknya warga Belanda yang meninggal akibat peperangan dan wabah penyakit memunculkan berbagai cerita misteri dan mitos yang menyebutkan bahwa Pulau Onrus angker.
pertempuran, sapuan gelombang tidal, letusan Krakatau, serta wabah penyakit mengakibatkan banyak warga Belanda yang meninggal di Pulau Onrus. Kejadian tersebut memunculkan cerita misteri dan mitos yang menyebutkan Pulau Onrus angker. Sebelum menelusuri misteri apa yang ada di Pulau Onrus, saya dan tim mengunjungi pulau-pulau penunjang. Pulau Cipir letaknya tak jauh dari Pulau Onrus. Dulu digunakan Belanda sebagai gudang peralatan kapal dan persenjataan. Di Pulau Cipir hanya terdapat sisa-sisa bangunan rumah sakit. Bangunan rumah sakit untuk menampung penderita penyakit menular. Selain rumah sakit, di Pulau Cipir ini juga dulu digunakan sebagai asrama haji. Sisa bangunan menjadi saksi bisu betapa ramainya aktivitas saat Belanda menduduki wilayah ini. Kini selain penjaga Pulau Cipir, hanya ada beberapa warga dan pedagang yang memasok kebutuhan bagi para pengunjung dan pemancing. Kami mencari tahu misteri apa yang pernah terjadi di Pulau Cipir. Bapak pernah nggak sih mengalami suatu hal yang aneh di pulau ini? Nah, biasanya yang pertama ya, saya malam dibangunin, diketuk-ketuk pintu. Jadi saya keluar nggak ada orang. Itu apa? Ini dari sekitar 1 tahunan lah, sama dari dari 1 tahun setelah Bapak tinggal di sini. Nah, Terus ada hal lain? ada banyak yang lain, ada kadang-kadang monteng bakar, kadang-kadang latihan, kadang-kadang macam teh. Itu Bapak ngeliat sendiri? Enggak melihat, hanya suara. Bapak Suara pernah dekat tapi Oh, Bapak pernah melihat? nggak pernah ngelihat. Hanya suara. Suara aja, Pak. Suara aja. Dulu nggak ada yang berani jaga di sini. Ah, Ada yang berani paling 1 bulan 2 bulan udah kabur. Ibu kan nggak pernah lihat itu ini udah sejak punya pembantu dari Semarang. Ibu lagi pulang ke Cirebon, terus dia kan tinggal di sini. Ternyatanya kan ditinggal tuh ada pengen masak-masak apa segala. Pas keluar dari pintu dia tuh bopong itu ngangkat cobek. Nah itu lihat ke belakang, kan di belakang tuh ada pohon satu, ada orang berdiri, nggak ada kepalanya. Jadi sobat itu ya langsung lihat begitu ya di jatuh jadi belah 3 gitu. Itu kapan, Bu? Ya kita yang nggak tahu karena ibu lagi ke kampung, jadi nggak tahu malamnya, kayaknya sore masih habis maghrib gitu. Kalau ibu mah nggak ketemu itu ini enggak. Itu kira-kira yang diceritain sama pembantu itu siapa, Bu, yang ada kepala itu? Ya kan dulu ada pemotongan pemotongan kepala di situ. Jadi mungkin dia tuh ya arwahnya orang yang dipotong begitu. Di sebelah mana, Bu, yang Gedung itu. Itu yang Gedung yang ditinggal sekali. yang ditutup pintunya itu. Itu temboknya dua rumah, dua lapis. Di Pulau Cipir terdapat ruang penggal. Kesaksian warga menyebutkan sering terjadi penampakan manusia tanpa kepala. Pada zaman Belanda, ruang penggal digunakan untuk menghukum mati para tahanan. Pada prasasti yang kami temukan di Pulau Cipir, tertulis pulau ini mulai dibangun pada tahun 1668. Saat awal pembangunannya, Belanda menggunakan Pulau Cipir
sebagai gudang penunjang bagi galangan kapal yang ada di Pulau Onrus. Baru pada tahun 1911 berubah menjadi rumah sakit karantina haji. Tidak banyak misteri yang bisa kami ungkap. Namun dari bekas sisa bangunan yang masih ada, Pulau Cipir menjadi saksi bisu hukum penggal pernah terjadi di Pulau Cipir. Kami melanjutkan perjalanan menuju Pulau Kelor untuk menelusuri lebih jauh hubungan dengan Pulau Onrus dan mengetahui lebih jauh misteri yang pernah terjadi. Tidak banyak bangunan peninggalan Belanda yang bisa ditemukan di sini. Hanya bastion atau benteng pengintai yang tersisa di pulau ini. Jika dilihat, letaknya memang sangat pas dijadikan tempat pengintaian untuk menjaga keberadaan Pulau Onrus. Penelusuran di Pulau Kelor dan Pulau Cipir menangkap berbagai fenomena penampakan gaib yang terkait dengan pendudukan Belanda. Kalau pengalaman saya dulu di Onrus, waktu itu kita lagi nernak kerang hijau. Setelah kita kerja dari mulai jam 6 sampai jam 10, 11, 12, jam 1. Setelah jam 1, tiba-tiba datang cewek itu kita lagi kerja. Nah, terus cewek itu pakai kalau sekarang itu pakai rok lah gitu, pakai rok, agak rambut pendek. Udah, kita nggak ganggu. Sebenarnya teman saya yang ngelihat, saya nggak ngelihat. Begitu nengok saya juga ngelihat. Itu diliatin semua sama teman-teman saya itu. Nah, terus cewek itu liatin, dia nggak ganggu saya. Pas begitu tiba-tiba cewek itu nggak ada, hilang begitu aja. Makhluk gaib yang digambarkan sebagai mitos adalah sosok-sosok yang menyerupai hantu Belanda. Maria van de Velde, nama seorang wanita Belanda yang diyakini sering menampakkan diri. Sosoknya terlihat menggunakan baju pengantin berwarna putih. Berbagai versi mengiringi kematian Maria. Versi pertama menyebutkan Maria meninggal tragis dengan melakukan bunuh diri. Versi lain, Maria meninggal akibat wabah penyakit tipes. Satu cerita yang sama adalah sosok Maria digambarkan sebagai sosok gadis yang ditinggal tugas oleh sang kekasih yang pulang ke Belanda tapi tak kunjung kembali. Selain penampakan sosok Maria, sering pula terjadi keanehan-keanehan yang terjadi di Pulau Onrus. Seperti kesurupan massal ketika pelajar melakukan camping. Terjadi keanehan pas saat menjelang malam.
Gitu. Pas maghrib, selesai kita sholat maghrib berjamaah, anak-anak kembali ke tenda. Terus ketika saya mau mengadakan acara malam, saya kaget karena anak-anak semua dalam tenda nggak berani keluar. Pas saya cek, ternyata ada di antara mereka bahkan satu tenda satu yang nggak sadarkan diri. Mereka kesurupan dengan ngomong ngaco dengan bahasa yang tidak dipahami. Berbagai kisah yang diceritakan kepada kami mendorong untuk menelusuri setiap sudut Pulau Onrus. Tenda kami persiapkan sebagai tempat berlindung saat kami menelusuri Pulau Onrus. Apa yang sebenarnya pernah terjadi di sini? Mengapa memunculkan mitos-mitos yang mengesankan Pulau Onrus angker? Saat malam tiba, kami telah siap melakukan penelusuran. Semoga saja terjadi penampakan yang bisa dilihat dan tertangkap kamera. Lokasi pertama yang kami telusuri adalah Museum Pulau Onrus. Cerita dari penghuni Pulau Onrus, sering terjadi penampakan makhluk gaib dan suara-suara yang berasal dari dalam gedung. Ada cewek, kayak cepet tapi jalannya cepet, langsung masuk ke sini. Jadi kakak dengar suara sih di situ. Itu kepalanya, iya, jin. Nih udah nyampe kita. Kita langsung masuk aja yuk. Assalamualaikum, permisi. Ini lu rumah bangunan Belanda ya? Iya. Jadi ini tuh bangunan Belanda yang utuh dan direnovasi. Jadi sekarang dijadiin museum di sini. Nah ini tuh dulunya tuh seperti ini Pulau Onrus itu. Nah, kamu kalau ada sesuatu yang emang itu Permisi. Iya. Itu di sini. ya Ini ada kayak penjaga Belanda, masih pakai topi Belanda, masih bawa semuanya lengkap. Dia cuma nunduk. Tapi di sini Gimana posisinya? pakai topi, masih megang senapan gini. Tapi mukanya nggak kelihatan, nunduk. Cuma tinggi kelihatan dia. Semana tingginya? Segini nih. Ya. kita masuk semester lagi. Tuh. Permisi. Assalamualaikum. Sebenarnya ini di sini tadi ngeliat ada cewek kayak cepet tapi jalannya cepet langsung masuk ke sini. Dia pakai baju apa? Baju putih biasa tapi nggak panjang, nggak long dress. Mukanya itu muka Indonesia atau Belanda? Ngebelakangin kita. Jadi pas benar-benar kita baru mau masuk, mungkin dia dari sini. Dia langsung jalan cepet masuk ke sini. Mungkin kalau dibilang di sini banyak suara-suara, itu karena penunggu-penunggu, maksudnya bukan dari Belanda, yang emang setan usil. Tapi lebih banyak, kalau di sini lebih banyak penjaganya, kayak tentara Belanda, bukan malah orang buat santai, bukan orang bule yang santai, enggak, mereka pada pakai seragam, ngejagain kayak di yang tadi. Selain itu kamu ngeliat apa lagi di sini? Kalau di sini, kalau dibilang jin, itu ada di sini. Dia ketawa dan
ketawanya tuh kayak duduk gede, terus dia ketawa kayak gitu. Tapi matanya nggak ngeliat ke kita. Sebesar apa? Dari sini duduk, kakinya manjang sampai segini. Ini Gede kepalanya, banget dong. iya, jin. Walau banyak fenomena gaib yang kami rasakan, namun tidak ada penampakan yang bisa kami rekam melalui kamera. Penelusuran kami lanjutkan di reruntuhan barak asrama karantina haji. Karulin sini aja. Sebelah sini. Jadi dia emang penunggu di sini. Terus? Dari dulu, dari pohon ini belum gede, belum segede gini. Dia paling nggak suka kalau misalnya di sini lebih ke sombong, Sompral. sesukanya bercanda seenaknya. Sedangkan dia tuh tipenya yang kayak penguasa gede buat yang lain. Apa dia termasuk orang yang bikin yang kayak anak pramuka di sini gitu kan? Enggak, bukan dia. Enggak, yang bikin mereka kerasukan, terus yang bikin mereka dilinglungkan gitu. Apa dia termasuk? Kalau linglung emang yang ini, Kak. Jadi ini yang aku bilang tadi, ini gede banget. Kalau yang aku dengar sih dianya ngegerung sekarang ini. Dia lagi ngegerung. Mukanya tuh ngadep ke atas. Penuh banget sama bulu. Kalau kakak rasain juga, coba deh. Bentar. Sebentar ya. Kakak masuk nih, Bu. Aku merem atau boleh aja? Coba kakak merem. Aku sih nggak ngerasain apa-apa, cuman tangan aku emang agak anget. Tapi yang aku lihat, kakak itu, jadi ini kan kakinya. Iya. Kaki dia tuh lama-lama nyentuh ke kakak. Hangatnya sama segini. Sampai sini, Segini. di sini hangat banget, kesini agak enggak. Ini benar-benar kakinya yang tadi kita pegang. Yang Itu aku arahin ke kaki pergelangan kaki atau enggak. Kaki panjang dia penuh sama bulu. Aku bilang tadi, anak kecil banyak lari-larian. Mereka penunggu di sini juga atau emang yang anak Belanda itu? Bukan anak Belanda. Bukan muka bule. Jadi kakak dengar Suara sih di situ. di sana kan? Iya. Sana yuk. Walau suasana begitu menegangkan, tiap sudut kami susuri untuk menangkap penampakan makhluk gaib. Di sebuah sudut, kamera Frisly menangkap sosok berupa bayangan perempuan. Ops ini persis badan dia, cewek yang tadi aku kasih tahu. Mami Belanda. Gimana? Kamu ada yang lebih menarik banget ke kamu yang mana? Daerah mana? Daerah sebelum makam Belanda. Sana. Gini. Yuk. Permisi. Ini Ada apa? ada orang pribumi, model pakai blangkon, ada jenggotnya, Putih. duduk aja di sini.
diem aja. Nggak komunikasi sama kamu ya? Enggak. Aku udah coba buat nanya namanya siapa. Enggak ngasih jawaban. Diem, duduk. Ada penampakan. Nih, ini rambutnya. Zoom out dulu coba. Lagi jalan. Yang tadi aku bilang. Tempat yang menjadi pusat penelusuran kami adalah kuburan Belanda, di mana sosok Maria van de Velde dikuburkan. Benarkah penampakan makhluk gaib yang sering terlihat oleh warga adalah gambaran sosok Maria van de Velde? Kita coba ke makamnya langsung, ke makamnya Maria. Awalnya aku nggak berhenti baca doa. Aku juga nggak berhenti baca doa. Karena ini kan merinding. Ini makam Maria ya ini. Om, ada di sini. Yang ini. Ini mungkin yang orang-orang bilang namanya Maria yang suka nampakin. Bagaimana kita bisa membuktikan? Kamera sama suara. Sosok ini dia pakai baju pengantin lebar, menutup kepala, menutup muka, rambutnya blonde begini. Sangat cantik. Dan dia nangis. Dia nangis. Ini ada gambar Kartosuwiryo. Ini gambar di diskusi. Ada yang dia lagi makan-makan sama anaknya kalau nggak salah. Nah, sebelah kiri, sebelah kiri. Hah, iya. Banyak lokasi di Pulau Onrus kami susur untuk membuktikan cerita warga yang sering melihat penampakan makhluk gaib. Tiap sudut kami jelajahi. Tujuan selanjutnya adalah sebuah makam yang dikeramatkan. Tidak jelas siapa yang dikuburkan, namun banyak warga percaya bahwa kuburan ini adalah tempat persemayaman terakhir pemimpin pemberontakan di daerah Jawa Barat. Walau menurut sebuah buku yang belum lama diterbitkan, Kartosuwiryo tidak dikuburkan di Pulau Onrus, melainkan di Pulau Ubi yang letaknya berdekatan. Keadaannya sih Frisly, seorang teman yang indigo yang memiliki kemampuan untuk melihat dan merasakan fenomena gaib dengan mata batinnya, melihat kuburan tersebut adalah milik sosok yang disebut-sebut sebagai pemimpin pemberontakan di Jawa Barat. Berarti yang di makam ini kamu bisa lihat ya, itu sebenarnya siapa yang dimakamin di sini? aku ajak ngomong dulu ya. Dia cuma ngejawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tetap dengan zikirnya dia. Masih tua, ada janggut, pakai sorban, kurus.
Kalau kumis cuma yang di sini, jadi nggak tebel. Nggak tebal? Enggak. Kalau dikira-kira sorbannya dilepas kelihatan jidat lebar. Coba ya. Rambutnya jadi kayak botak ini. Hah? Gitu. Iya. Jidat. Artinya ini itu dia jasadnya ada di sini. Ada. Tempat ini juga sering kalau misalnya orang pendatang datang ke sini, doanya kalau untuk ke makam ini minta kekuatan. Nah itu salah, karena dianggapnya kiai ini ada juga yang bisa untuk ngobrol dan dianggapnya kayak ini orang hebat. Orang yang datang ke sini tuh menganggapnya dia orang hebat dan minta kekuatan. Ada hubungannya nggak sama orang yang datang ke sini buat bawa batu? Iya, ambil batu. Karena Ambil batu di sebelah sana kan ini dekat banget sama laut kan. Nah di pinggir-pinggir pantainya itu banyak orang luar dan bahkan ada orang di sini juga suka mengambil batu untuk ya mungkin kekuatan dia, untuk cincinnya dia gitu. Itu ada hubungannya nggak sama dia datang ke sini untuk mengambil kekuatan itu? Benar. Dijawab benar. Memang banyak juga yang untuk ngambil batu. Ada juga yang buat diisi. Ya. Maksudnya buat diisi Kekuatan itu ya? Iya. So, ada juga yang minta cuma untuk batu itu bagus, koleksi. Tapi kalau batu dia nggak permasalahin. Yang jadi masalah ada yang orang datang ziarah mendoakan, tapi doanya itu sambil minta diberi kekuatan. Kekuatannya dalam hal biar kuat, bukan kuat iman, bukan kuat dalam untuk junjung agama yang mereka, tapi lebih ke kekuatan fisik, ditakutin. Dan menurut dia itu salah kalau lebih misalnya, ke minta negatif berarti ya? Iya. Minta kuatnya ke negatif. Kalau emang mau minta yang jahat, bukan ke dia bilang. Karena kami pengikut Allah. Seperti diketahui, makhluk gaib sebangsa jin bisa menyerupai bentuk apapun. Bisa saja apa yang terlihat oleh Frisly adalah sosok gaib yang hanya mirip Kartosuwiryo ataupun sosok Maria van de Velde yang sering menampakkan diri. Di tahun 1730-an itu ada informasi bahwa yang diam di Pulau Onrus itu ada 1.200 orang. Jadi pulau itu kenapa dinamain Onrus? Artinya nggak pernah istirahat. Karena pulau itu memang hidup 24 jam. Dan bahkan kepala dari Pulau Onrus itu, Baspan Onrus sebutannya, jadi kepala tukang di Pulau Onrus itu udah seperti raja kecil. Kita akan merevitalisasi atau merekonstruksi lagi beberapa bangunan yang kita anggap sebagai wakil keberadaan Pulau Onrus itu. Diantaranya kita akan merekonstruksi kincir angin yang ada di Pulau Onrus. Kemudian juga kita akan merekonstruksi barak haji. Rencananya seperti itu ke depan yang akan kita lakukan seperti itu. Keberadaan Pulau Onrus dengan kisah-kisah yang menyelimutinya adalah bagian sejarah perjalanan bangsa. Cerita misteri yang berkembang mungkin memiliki tujuan dan arti tersendiri.